bahwa Soekarno menyampaikan bahwa Muhammad Yamin adalah orang yang mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai sejarawan, Bapak Muhammad Yamin memilih nama Pancasila dari bahasa Sanskerta. Kemudian akhirnya nama Pancasila itu dipilih sebagai dasar negara Republik Indonesia dan diresmikan oleh panitia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, rumusan Pancasila tersebut seperti yang sekarang ada yaitu satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu tambahan dari saya, semoga Bu Nur Habibah Mas atau ada. Terima kasih sekali untuk Oke, terima jawabannya. kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, saya serahkan ke Bapak Arjun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menanggapi pertanyaan Pak Arifai, saya akan menjawabnya. Yang bertanya adalah, apakah nilai dari Pancasila mencakup untuk seluruh bangsa atau hanya untuk Tuhan saja? Jawabannya ialah mencakup. Karena dikatakan Pancasila mempersatukan berbagai keragaman Indonesia, baik dari segi agama, budaya, bahasa, suku, etnis, dan keragaman lainnya. Baik, sekian terima kasih. Apakah sudah jelas, Pak Ahmad Rifai? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya untuk ininya. Karena sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Itu maksud dari situ kan kalau kita pahami ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang satu itu. Adapun agama di Kristen lah kita bilang mengenal Trinitas itu, apakah sila pertama itu mencakup hanya agama Islam saja atau agama lain pun tercakup dalam kandungan di sila pertama itu? Terima kasih. Mohon penjelasan lebih lanjutnya. Baik, Baik, saya akan Bu. menambah. Oh ya, Pak Arjun. Ya, baik. Silakan tambahan, Bu. Oh ya. Eh, untuk hal ini, kebetulan saya punya saudara yang beragama Kristen. Itu juga kan mengakui bahwa ada Trinitas gitu ya. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Nah, tapi mereka itu meyakini bahwa tiga itu satu. Nah, tapi satu itu tiga gitu. Dan mereka meyakini itu. Jadi mereka juga apa namanya tiga itu menjadi satu, jadi esa gitu loh. Itu menurut keyakinan mereka. Kemudian yang beragama Buddha, saya juga punya saudara yang beragama Buddha gitu. Mereka juga meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa. Kalau misal saya pernah nanya, sebenarnya sembahyang buat siapa sih? Ya sebagai untuk Tuhan gitu. Tuhannya siapa? Ya Tuhan yang Maha Esa seperti itu. Jadi sebenarnya ya tidak ada apa namanya, tidak ada benturan lagi gitu. Dan agama di Indonesia meyakini bahwa Tuhannya itu Tuhan yang Maha Esa seperti itu. Begitu Bapak, sudah jelaskah atau Ya, kalau untuk terima kasih. konsep Trinitas gitu saya juga kurang paham gitu ya. Tapi mereka yang jelas itu mereka meyakini bahwa tiga itu satu gitu. Jadi tetap Tuhannya itu Tuhan yang Maha Esa. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ya, jawabannya. sama-sama. Oke, saya coba masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang alhamdulillah bisa ketemu lagi kuliah. Karena memang kuliah kita ini memang telat ya. Kalau di offline itu saya sudah TS nih Bapak Ibu. Kalau di kelas offline memang kemarin arahan Pak Kajur PJJ, maka akhirnya harus caranya gimana lah ya. Ya mau tidak mau kita harus sinkronus untuk beberapa pekan ke depan lah ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Oke,
Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya suara saya jelas nggak nih kira-kira? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, Pancasila ya, berbicara mengenai pendidikan Pancasila, karena tema yang ketiga ini adalah pendidikan dan Pancasila ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa pendidikan Pancasila ini sebenarnya sudah kita pelajari ya sejak mungkin SD, SMP, MTS, Alia dengan nomenklatur yang berbeda. Mungkin bisa namanya adalah PPKN, kemudian atau PKN. Nah, kemudian di perguruan tinggi namanya Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Nah, Pancasila ini kan dasar negara ya, yang asli ya, yang asli, otentik, yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya mempunyai nilai-nilai esensi, di antaranya adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, kita semuanya sebagai bangsa Indonesia ini semestinya ya telah atau dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dicita-citakan oleh founding fathers kita. Tetapi memang banyak sekali problematika yang ada di kita menuju kepada keadilan sosial tadi gitu. Banyak sekali problem-problem kerakyatan yang memang satu persatu itu harus kita selesaikan ya, memang ya, terutama bagi pemerintahan lah ya. Nah, itu tidak mudah Bapak Ibu. Jadi memang orang mengatakan mudah sekali. Oh, enggak adil ya, memang karena banyak sekali problematika yang ada di Indonesia. Tuh, ya. Nah, saking banyaknya itu kita dituntut untuk mampu memahami ya problematika-problematika itu. Tetapi juga kita harus optimis bahwa cita-cita bangsa Indonesia untuk sejahtera, untuk makmur, loh jinawi, sentosa ini ya kita harus percaya bahwa itu akan ada ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua sebagai pendidik dan juga khususnya bagi kalangan-kalangan pemuda lainnya seperti mahasiswa misalnya sebagai agen of intelektual, kemudian siswa itu sendiri untuk bareng-bareng bersama-sama berkontribusi positif dan berpartisipasi aktif mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Nah, bagaimana caranya? Mari kita berikan pemahaman kepada mahasiswa dengan pemahaman yang efektif, pendalaman materi, wawasan akademik yang memadai, kemudian eh, transfer of knowledge ya, transfer of atau kalau dalam filsafat itu learning to know, kemudian learning to do, learning to be, learning to live together misalnya. Nah, itu semua harus disampaikan secara efektif, terutama tentang pendalaman wawasan negara kita, wawasan kebangsaan kita. Nah, Pancasila juga sebagai ideologi nih Bapak Ibu ya, ideologi yang harus diyakini oleh kita semuanya gitu loh, yang harus diyakini oleh kita bahwa ideologi ini yang akan mengantarkan kita kepada kerukunan, kemudian kebersamaan, kemudian ketertiban, persatuan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Indonesia adalah negara yang kaya raya, negara yang punya potensi yang luar biasa, negara yang memiliki keanekaragaman baik suku, budaya, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, itu semua diikat oleh konsensus negara yaitu Pancasila. Tidak adanya Pancasila kita mungkin tidak akan bersatu padu, tidak bisa rukun damai seperti yang terjadi di negara tetangga kita, Bapak Ibu. Kita tiap hari sekarang melihat ya di televisi justru di negara-negara yang mayoritas Islam itu loh, misalnya di Palestina sekarang ya gimana kondisinya seperti itu, kemudian belum lagi di negara-negara seperti Irak, Iran, Afghanistan, Masya Allah itu menggambarkan betapa tidak adanya rasa kalimatun sawa atau eh, tali
perekat ya antara sesama anak bangsa, sedikitnya atau minimnya ulama-ulama yang moderat, pemahaman-pemahaman masyarakat yang moderat, sehingga pemahaman-pemahaman apapun yang dihadirkan itu dimaknai sebagai pemahaman tunggal yang itu tidak moderat gitu. Untungnya di kita ada banyak ormas-ormas Islam ya, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, misalnya ada Persis, ada Al-Wasliyah yang mempunyai pemahaman-pemahaman yang moderat, yang di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim. Walaupun ada saja Bapak Ibu sekalian di negara kita ini, nah itu adalah tantangan dan hambatan yang mesti kita harus jaga bersama-sama. Kita harus bisa menjaga lewat Pancasila ini dari tanda petik godaan-godaan atau juga ancaman-ancaman yang bersifat ekstrim tadi Bapak Ibu, dan itu nyata hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, Pancasila ini adalah perekat semuanya bahwa kita sebagai anak bangsa tanpa melihat agama apapun, kemudian suku apapun, bahasa apapun, ras apapun, kita disatukan lewat Indonesia Raya, kemudian lewat Bhinneka Tunggal Ika, lewat undang-undang dan lewat Pancasila itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaitannya Pancasila dengan Islam lah ya. Sebenarnya ini hanya tema karena memang kita banyaknya mahasiswa kita itu Islam gitu. Jadi tidak Bapak saya sendiri tidak mencoba untuk mengkotakan Pancasila dan Islam, tapi saya pengen ada hubungan kausitas ya, kausitas atau hubungan yang memang balance antara Pancasila dan Islam ya. Tapi kalau kita ngajarnya di kelas itu ya mungkin judulnya bukan Pancasila dan Islam, tapi juga agama dan Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian, Islam ya, Islam itu sebagai sebuah agama. Nah, Pancasila tadi memang dikatakan oleh pemapal itu kan Pancasila itu sebagai sebuah filsafat hidup ya, ideologi berbangsa bernegara yang dimiliki oleh kita bangsa Indonesia. Oleh karena itu dalam negara Pancasila atau negara Indonesia, Islam bisa hidup berkembang dengan baik, bahkan sangat diperlukan. Demikian pula konsep Pancasila menjadi semakin jelas ketika masyarakatnya menjalankan agamanya masing-masing ya. Jadi dengan adanya Pancasila kita bisa memastikan bahwa semua agama yang ada di Indonesia bisa melakukan aktivitas atau peribadahan sesuai dengan masing-masing ya. Tidak ada paksaan, kemudian tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada intervensi apapun dalam perlakuan kepada agama masing-masing. Tidak boleh melebihkan agama yang mayoritas, yang semua sama di hadapan hukum di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah berdasarkan konsep Pancasila ini, negara berkepentingan untuk menjadikan rakyatnya itu adalah beragama. Itulah sebabnya sekalipun negara itu bukan berdasarkan agama, tetapi menghendaki rakyatnya menjalankan agamanya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, negara kita adalah bukan negara agama, karena kita adalah negara Pancasila, tapi pada prinsipnya kita adalah menjalankan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang tertuang dalam agama itu sendiri. Kalau kita berada dalam negara agama, mungkin kita akan terjebak pada tafsir nanti. Kalau mungkin yang Islam akan menjalankan sendiri, kemudian mempertentangkan dengan agama-agama yang lain, yang Hindu, yang Buddha, yang Kristen. Nah, kita jangan sampai terjebak pada pemahaman yang salah kaprah ya, bahasanya salah kaprah, bahwa memang oke, kita meyakini bahwa agama kita paling benar, tapi itu hanya untuk di hati kita. Kita tidak bisa mencetuskan itu yang kemudian itu akan menyakiti perasaan orang lain gitu loh. Mending pemahaman agama lainnya moderat juga dengan kita, kan di agama yang lain juga ada yang radikal, ada yang moderat, sama aja gitu. Jadi di Islam itu memang ada misalnya yang pemahaman yang ekstrim, yang moderat. Ya di agama yang lain juga tidak semuanya sama ekstrim, tidak semuanya moderat, juga sama seperti kita begini. Ada yang pembenci, ada yang tukang pemaki, ada yang baik-baik, bisa seperti itulah, sama aja. Artinya porsi semua itu sama dalam negara Pancasila itu ya. Keyakinannya harus memang ada dalam hati kita masing-masing, bahwa memang misal Bapak
saya sendiri memang menganut ajaran Islam. Ya saya harus meyakini bahwa agama Islam ini agama yang benar. Tapi itu antara cukup hati saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita menjalankan perintah dalam ajaran Islam, misal sholat, puasa, zakat, haji misalnya, atau peribadahan goiro mahdo lainnya seperti menolong sesama, gotong royong, mengajak kebaikan misalnya, dan lain sebagainya. Itu adalah perintah-perintah agama yang saya yakini itu akan menuju jalan kebaikan antara saya dengan yang kuasa. Nah, itu tidak boleh menjadi bahan sensitivitas antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya. Biarkan semua berjalan sesuai dengan aturannya masing-masing. Kita tidak boleh ikut campur terlibat terlalu jauh mencampuri keyakinannya, sedangkan saya sendiri belum tentu memahami keyakinan agama saya sendiri gitu loh. Bayangkan Bapak Ibu, tafsir Quran begitu banyaknya ya, lewat perspektif ulama-ulama yang host pinter-pinter, tapi berbeda-beda pula keilmuannya. Menafsirkan ilmu fikih, ilmu hak waris misalnya, itu pasti berbeda-beda antara ulama yang satu dengan yang lainnya. Nah, dengan serumitnya kita yang ada di agama kita sendiri ini, kita aja belum tuntas memahami persoalan keyakinan diri kita gitu loh. Nah, jangan coba-coba kita hadir itu bukan fisik ya. Kalau fisik mungkin sah-sah saja, misalnya Menteri Agama hadir, Kepala Kemenak hadir itu boleh-boleh saja, atau Bapak Ibu yang kebetulan diundang juga boleh-boleh saja. Itu jangan dianggap iman kita digadaikan hanya lewat gereja misalnya, hanya lewat wihara, kemudian kita dianggap, wah kamu kok ikut campur. Itu enggak juga kayak gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi kita itu harus bisa milah-milah. Masa kita melihat main misalnya di depan vihara atau gereja kita dianggap musyrik, misalnya kita dianggap syirik, ya enggak juga. Itu kan keyakinan kita prinsipal kepada yang kuasa tadi. Nah, ini yang kemudian yang kita anggap kesalahan perspektif, kesalahan pemahaman yang dibangun, sehingga ini akan mampu memecah belah antara sesama anak bangsa. Ini yang terjadi di negara Timur Tengah yang kemudian banyak sekali, makanya dulu saya suka lihat berita itu, ulama-ulama Timur Tengah itu suka bertanya-tanya kepada kita, kenapa Indonesia yang negara kepulauan secara garis koordinasi itu sulit, kalau mau menolong itu harus nyebrang pulau, naik kapal misalnya ya, naik kapal feri itu, tapi kok kalaupun ada konflik juga konfliknya tidak separah, tidak seluas yang di sana misalnya. Bayangkan Bapak Ibu, tiap hari sana pengeboman, ya kita lihatlah sekarang di antara Palestina, Israel, Hamas itu begitu mengerikan. Kalau itu terjadi di kita, anak-anak kita nasibnya gimana, sekolahnya, pekerjaan kita gimana, perdagangan kita gimana, itu kita miris, enggak enak hati untuk melihat ya saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, ulama-ulama mereka studi Indonesia, kenapa Indonesia bisa negara yang banyak pulau, negara yang dipisah oleh lautan ini kok tidak seperti di wilayah mereka ya. Nah, dijawab oleh kita itu karena kita mempunyai Pancasila, kedua kita punya Bhinneka Tunggal Ika, ketiga kita punya ulama-ulama yang moderat yang mampu menjaga kondisi negara yang misalnya terombang-ambing dengan pemahaman-pemahaman atau tafsir-tafsir masing-masing masyarakatnya. Nah, kita membutuhkan itu semua Bapak Ibu sekalian, dan saya berharap Bapak Ibu menjadi pendidik yang moderat ya, pendidik yang mampu meluruskan pemahaman-pemahaman yang tanda petik salah kaprah di tengah-tengah pelajar. Survei Kompas Bapak Ibu pada tahun lupa lah berapa itu, kurang dari 50% wajah pendidikan di Indonesia itu tidak moderat. Nah, ini menjadi penting bagi kita dalam kembali menghidupkan nilai-nilai Pancasila gitu loh. Terutama coba Bapak Ibu sering baca-baca naskah atau jurnal atau referensi hubungan antara agama dan negara, misalnya hubungan antara Pancasila dan Islam, hubungan antara, jadi supaya kita tidak sebatas menjelaskan bahwa Pancasila silanya ada 5, 1, 2, tapi coba kita
improvisasi, kembangkan paradigma Pancasila dalam hubungannya dengan agama di Indonesia, supaya ada pemahaman-pemahaman yang memadai yang ada di pendidikan di kita, terutama di pelajar-pelajar dan mahasiswa itu sendiri. Nah, selanjutnya bahwa ini juga sama halnya hubungan antara Pancasila dan agama-agama yang lain. Ini hanya sebuah tanda petik judul, karena kita sekarang kita belajarnya lagi di PAI lah ya, Pendidikan Agama Islam. Jadi tagline-nya ya Islam dan Pancasila. Tapi kalau saya ngajarnya mungkin di kampus Katolik, atau ya mungkin judulnya ya agama dan Pancasila gitu loh. Tapi sesungguhnya perlakuannya sama, agama Pancasila, Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai falsafah negara dan ideologi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, apa yang disampaikan oleh pemakalah itu adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam itu sendiri ya Bapak Ibu, seperti keadilan, persatuan, kemudian ketuhanan. Nah, itu sebenarnya nilai-nilai yang sudah termaktub dalam agama Islam itu sendiri, dan juga agama-agama yang lainnya sama. Agama yang lain tidak mungkin Bapak Ibu mengajarkan pembunuhan, korupsi, nepotisme, kejahatan, tidak ada itu. Tidak ada ajaran agama yang menjas kejahatan-kejahatan. Seperti halnya Islam, misalnya perjudian, seks bebas, misalnya, itu nggak ada. Sama di yang lain juga nggak ada. Di sana juga diajarkan kebaikan, saling memberi, kejujuran, kemudian kemandirian, profesionalitas kerja, kemudian kebersihan, sama aja. Nah, yang salah adalah pemeluknya, misalnya gitu. Jadi bukan ajarannya, tapi pemeluknya. Di Islam ya ada pemeluk-pemeluk yang tidak taat. Ya di sana juga ada banyak pemeluk-pemeluk yang tidak taat. Walaupun kita melihat mungkin tiap minggu kalau di Kristen ibadah, ya itu tidak semuanya ada Bapak Ibu yang setiap minggu itu nggak ibadah, itu ada aja. Sama seperti kita sholat 5 waktu juga ternyata ya mungkin banyak juga dari kita yang tidak, cuma bedanya kita bisa sholat di rumah, yang akhirnya kita tanda petik bisa sembunyi dari tetangga kan. Tapi kalau mereka kan harus di gereja misalnya, karena mungkin minoritas, jadi harus di gereja, kemudian ada tempat khusus ya kelihatan. Jadi sebenarnya kelihatan. Makanya kan di sana kan kalau saya dengar-dengar dulu pernah dialog terumat beragama tuh didenda ya Bapak Ibu ya. Kalau di sana itu didenda, misalnya kalau nggak itu didenda lah, sistemnya lah. Kalau kita kan nggak ada ya, nggak sholat ya sudah gitu, tidur, yang nggak suka ya tidur, yang nggak tidur. Oke, lanjutnya. Tadi merespons soal Trinitas lah ya, Trinitas. Seperti yang saya katakan, kita jangan terlalu jauh untuk mencampuri urusan keyakinan, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga, saya sendiri juga belum tahu. Kita juga dengar lah kalau dulu Trinitas itu 3. Oh Tuhan mereka kok ada 3? Enggak itu enggak. Jadi karena kitanya aja yang nggak memahami. Kalau saya coba ini lah agak bercanda, atau lah dipahami sebagai konotasi aja. Coba Bapak Ibu mungkin kalau masuk agama mereka, masuk ke dalam peti, keluar dari Islam kemudian masuk, akan memahami gitu loh ajaran Trinitasnya. Sama seperti mereka kan nggak memahami ajaran kita, kan nggak terlalu jauh memahami ajaran kita, karena mereka memeluknya agama Kristen. Jadi tidak akan mampu secara masuk ke dalam keyakinan kita. Begitu juga kita, karena kitanya meyakini belajarnya dari awalnya Iqra, kemudian kitab Safinatun Najm, misalnya Sulam Taufik, atau kemudian pemahaman-pemahaman keagamaan tentang keislaman lainnya, fikih. Ya kita akhirnya fokus ke situ gitu loh. Kita tidak sempat melihat ajaran agama yang lain, karena kita memang berada pada porsi agama kita gitu loh. Jadi kita dulu mungkin ya, waktu kecil mungkin Trinitas 3, ada Tuhan Bapa, Ibu, Anak. Ya itu tafsiran sederhana. Boleh jadi kalau kitanya menyelami, bisa juga riset atau apa, atau Bapak Ibu nekat misalnya pindah agama, ya mungkin akan ketemu pemahaman Trinitas yang sesungguhnya seperti apa. Sama halnya misalnya kalau kita lihat film Mahabharata misalnya, ada Dewa Wisnu, Dewa Indra, Dewa Siwa, ada kemudian kaum Brahmana mempercayai anjurannya Dewa Siwa misalnya ya. Kaum ini misalnya kemudian ke Dewa Wisnu, mana yang paling benar pertanyaannya, ibaratnya kan begitu. Kan kita nggak tahu, kan karena kita nggak tahu. Yang tahu kita misalnya, oh Dewa Wisnu seperti itu, oh Dewa Siwa, oh Dewa Brahma seperti itu misalnya, dan macam-macamnya, karena kita nggak tahu.
Dan mungkin apakah tiga-tiganya Tuhan gitu ada tiga juga misalnya. Ya, mereka lah yang tahu. Jadi yang penting posisi kita itu adalah Pancasila menjamin semua aktivitas keagamaan. Pancasila menjamin semua aktivitas peribadahan. Islam juga menjamin karena Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kalau ada agama Islam yang kemudian itu tidak ada masalah seperti itu, berarti mungkin dia belum rahmatan lil alamin ya gitu loh. Jadi Rasulullah hadir itu di muka bumi itu kan salah satunya eh, yang saya utus ke muka bumi itu sebagai apa itu namanya, sebagai eh, penebar rahmat gitu loh, sebagai penebar rahmat di muka bumi ini gitu loh. Jadi selanjutnya sebagai perbaikan akhlak, penebar rahmat. Jadi Islam hadir untuk menjawab semua toleransi yang ada di Indonesia gitu loh. Jadi mari kita wujudkan cerminan itu gitu loh. Kita menjadi pemeluk agama Islam yang ramah, agama yang Islam yang bukan marah-marah, agama Islam yang sejuk, agama Islam yang mengayomi, agama Islam yang damai. Seperti itu kita tunjukkan wajah-wajah Islam kita gitu. Jangan wajah Islam kita yang ditujukan ke khalayak publik, wajah Islam yang marah, yang kemudian antagonis juga, yang kemudian yang wah bikin onar. Nah, itu akan mencitrakan agama Islam, walaupun agama Islam sesungguhnya mengajarkan kebaikan terhadap semua umat yang ada di dunia ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang penting bahwa kita memastikan bahwa pemahaman Pancasila ini masuk, kemudian kalau sudah masuk pemahaman-pemahaman yang ada di peserta didik yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian bisa memahami bahwa semua agama itu dilindungi di Indonesia. Kemudian lewat Pancasila ini hubungan harmonisasi itu ada. Walaupun kita masih sering lihat berita ya Bapak Ibu, misalnya ada umat gereja yang beribadah kemudian dibubarkan oleh masyarakatnya ya, kemudian ada yang mendirikan gereja itu nggak boleh. Nah itu PR ya Bapak Ibu, PR. Kita mendirikan masjid itu enak ya Bapak Ibu, tidak ngurus apa IMB, tidak ngurus surat-surat. Coba hampir saya sendiri misalnya bangun musola di perumahan, bangun masjid, nggak ngurus itu, tapi tetangga kita yang beda agama pengen mendirikan gereja itu sulitnya minta ampun, harus ada IMB, padahal semuanya sama. Masjid, gereja itu kan tempat peribadahan yang posisinya sama di mata hukum, kemudian di mata Allah juga sama, di mata Tuhan. Jadi konsep Tuhan yang Maha Esa itu satu untuk segalanya, dengan bagi saya, kalau pemahaman saya, dengan mungkin penamaan yang berbeda-beda gitu loh. Kalau mungkin kalau kami di Islam, saya pribadi misalnya punya Allah, kalau mungkin yang lain itu mungkin lain. Nah itu saya juga nggak tahu, tapi saya meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa itu sesungguhnya tunggal satu bagi semuanya pemeluknya, karena sama-sama kayak kalau kayak kami, saya di Islam misalnya semua akan masuk surga neraka ya sama, mereka juga nanti ada yang masuk surga neraka, mungkin seperti itu ya. Orang-orang yang baik akan masuk surga, orang-orang yang jahat masuk neraka, udah gitu aja pikirannya. Jadi nggak perlu jauh-jauh masuk ke dalam keyakinan. Nah ini juga tadi yang saya katakan PR, masih ditemukan orang-orang beribadah sulit ya, kita sholat dengan enaknya, mencoba khusyuk mungkin nggak bisa, berat, kita kepikiran anak kita belum makan, anak kita belum sekolah, ini belum dijemput dan lain sebagainya. Walaupun kita ibadah yang tenang, mereka yang ibadahnya nggak tenang juga, apalagi seperti gimana lah, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, itu tambahannya ya Bapak Ibu ya. Oke Pak. Ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya kira cukup lah ya Bapak Ibu, silakan ditutup ya, karena saya mau mengajar juga nih di kelas offline jam 11 ya. Pak. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, ini apabila mungkin perspektifnya Bapak Ibu ada yang lain dengan saya, itu silakan ya. Maksud saya tidak ada atau harus ini ya, itu mungkin ya tinggal Bapak Ibu menghargai ya, saya menghargai pemahaman dari Bapak Ibu sekalian. Jangan dijadikan tadi dari petik narasi-narasi kebencian yang kemudian wah, oh Bapak begitu, Bapak nanti kafir misalnya, Bapak musyrik misalnya. Ya, ini yang kemudian berbahaya ya, legitimasi ini. Kita tidak boleh menjas orang lain begini ya. Kita yakini aja bahwa saya adalah umat yang baik di hadapan
Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, udah gitu. Insya Allah hidup kita berkah, hidup kita positif, hidup kita menjalani hidup sehari-hari itu enak ya Bapak Ibu sekalian. Oke, itu saja ya. Nanti ditutup oleh PC. Terima kasih. Mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, yang bisa memenuhi kuliahan. Nanti mohon PC untuk cek absensi kehadiran ya, karena mungkin berbeda ya kehadiran di grup WhatsApp dengan di kehadiran di sini gitu loh. Dan saya minta Bapak Ibu sekalian nanti apabila kuliah tolong pakai bajunya yang sopan lah ya, jangan pakai kaos, jangan pakai apa, kalau bisa pakai sarung ya boleh, kalau nggak yang penting kan nggak kelihatan gitu loh. Jadi ini sama aja sebenarnya seperti kuliah dalam kelas, cuma karena kita kan jauh. Masa kuliah dalam kelas ini pakai kaos oblong, nanti pakai topi gitu loh. Nah, saya termasuk salah satu pendidik yang kalau di IAIN tuh agak keras terhadap mahasiswa-mahasiswa yang tidak disiplin ya, karena kita coba ayo kita mendidik mereka untuk tertib, disiplin supaya nanti generasi berikutnya tuh dia tidak berleha-leha kayak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon kerjasamanya, perkuliahan kita nanti ke depan itu harus seperti kuliah aja, seperti kuliah dalam kelas gitu loh, memastikan bahwa ya mungkin agak toleransi, mungkin yang nggak apa on cam misalnya ya silakan saja ya. Tapi kalau lagi luang sekali tidak ada kegiatan, tidak ada event atau tidak ada kesibukan, ya lebih baik on cam gitu. Kecuali jaringannya mungkin alasannya Pak, kalau on cam sinyalnya misalnya kan biasanya begitu ya, sinyalnya mengganggu, nah itu silakan saja. Tapi kalau benar-benar luang ya lebih baik on cam. Terima kasih banyak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Silakan PJ bisa ditutup, dikembalikan ke tadi yang membuka. Baik, saya kembalikan ke Pak Asdan, silakan. Pak, berarti untuk nanti mata kuliah selanjutnya tidak Zoom ya, Pak? Kalau kita zoom dulu Bapak Ibu, kita zoom dulu karena mengejar ketertinggalan. Kecuali sayanya ada kegiatan nanti bisa diskusi di ini. Selama sayanya luang, insya Allah saya akan zoom terus, nggak apa-apa sampai selesai juga. Iya Pak, terima kasih. Oke Pak. Ya Pak. Saya pamit ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak ya kabar bimbingan dan arahannya. Monggo Bapak PJ, Bapak Asdan. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Terima kasih teman-teman untuk mengikuti perkuliahan ini. Juga Bapak dosen, Bapak Wahyono, diucapkan banyak terima kasih atas semua arahannya, atas semua perbaikannya menyangkut pemahaman tentang perkuliahan ini. Dimohon untuk kelompok berikutnya, kelompok 4 untuk mempersiapkan diri. Terkait nanti apakah 2 kelompok yang maju ini masih belum ada pemberitahuan dari Bapak Wahyono. Nanti akan diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.